Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendar. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti. Program studi Pendidikan Ekonomi semester 5. Adapun nomor induk mahasiswa yaitu 8720 3181 50048. Mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu adalah Bapak Darmawan, Magister Manajemen. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Seperti apa pentingnya ekonomi syariah dan apa akad yang ada dalam ekonomi syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita akan ketahui dulu apa yang disebut dengan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Artinya bahwa dalam kegiatan ekonomi tersebut, maka bukan hanya bersifat profit, tapi nilai-nilai keislaman, sosial, dan kemanfaatan juga itu disertakan. Nah, dalam perekonomian Islam ini, itu berlandaskan sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Semua itu ada dan harus dilakukan oleh pelaku ekonomi Islam. Ya, itu adalah gambaran daripada ekonomi Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional. Kalau ekonomi konvensional itu cenderung hanya mengandalkan atau hanya berupa profit aja atau keuntungan saja, tanpa melihat aspek-aspek sebelumnya. Berbeda dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka hukum-hukum yang dilakukan ketika kegiatan ekonomi itu berdasarkan dengan pedoman tadi. Kenapa kita penting melakukan perekonomian atau kegiatan ekonomi syariah atau Islam? Nah, di sini ada beberapa alasan. Pertama, yaitu dapat mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor real sehingga menghindari terjadinya penggelembungan ekonomi. Artinya, kalau kita menggunakan kehidupan dengan perekonomian Islam atau syariah, maka tidak akan terhindar dari kesenjangan sosial dan keadilan dalam ekonomi. Artinya di ekonomi Islam itu tidak ada bahasa bunga, tapi adanya bagi hasil, sehingga dilihat daripada keuntungan yang ada. Itu makanya tidak akan terjadi penggelembungan ekonomi. Kedua, pentingnya ekonomi syariah yaitu menghindarkan dari pembiayaan yang sifatnya spekulatif atau istilahnya pembiayaan yang belum jelas, belum pasti. Kalau kita menggunakan ekonomi syariah dalam kehidupan, maka di situ kita sudah ada hal yang sifatnya pasti, ya. Makanya dalam ekonomi Islam itu mengantisipasi hal-hal yang sifatnya judi dan segala macam. Yang ketiga, pentingnya ekonomi syariah yaitu dapat memperkuat sistem pengamanan sosial. Nah, di sini karena dalam ekonomi syariah itu kita tidak hanya menguntungkan pribadi ataupun kita tidak hanya profit semata, tapi kita aspek sosial, aspek kesejahteraan yang lain juga dilihat. Makanya di sini ekonomi syariah itu akan memberikan dampak pengamanan sosial terhadap yang lain. Karena dalam ekonomi syariah itu ada yang disebut dengan zakat, gitu kan? Seperti itu. Makanya penting buat kita dalam kehidupan itu ada ekonomi syariah. Selanjutnya dalam perekonomian Islam itu ada yang disebut dengan akad. Atau akad itu bisa dikatakan dengan perjanjian, ya. Perjanjian antara pihak satu dengan pihak kedua atau pihak penjual dengan pihak pembeli. Itu disebut dengan akad. Nah, yang saya akan bahas dalam kesempatan ini adalah akad satu mudorobah, kedua akad murobahah, dan ketiga ada yang disebut dengan akad musyarakah. Apa sih yang disebut dengan akad mudorobah? Nah, akad mudorobah itu adalah akad kerjasama
antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut dengan mudorib, dan pihak yang memiliki modal yang disebut dengan sahibul mal. Jadi antara dua pihak, antara mudorib dan juga sahibul mal. Sahibul mal mempunyai uang, mempunyai modal, lalu modal tersebut diserahkan ke mudorib untuk dikelola dan dijadikan satu modal usahanya, seperti itu. Nah, adapun dalam kegiatannya atau pembagian hasilnya itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti contoh, sahibul mal menyetorkan dana sebesar 30 juta dengan perjanjian bagi hasil adalah 40 berbanding 60. Nah, nanti ketika ada keuntungan, dibagilah itu keuntungan dengan perjanjian yang tadi disepakati. Kalau sekarang keuntungannya ada 1 juta, maka 40-60 adalah 40 contohnya untuk si mudorib dan 60 untuk sahibul mal. Itu adalah gambaran daripada mudorobah, ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan murobahah. Apa yang disebut dengan murobahah? Murobahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya. Ini adalah kelebihan daripada pembelian. Jadi gambarannya seperti ini, si A meminta bantuan kepada si B untuk membelikan barang X. Nah, ketika sudah ketemu barang, ya, si B tersebut, maka akan diserahkan ke si A dengan menyebutkan berapa pembeliannya dan plus berapa harga yang jadi keuntungan si B tersebut. Contoh, harga tersebut barang tersebut dibelinya adalah 700.000. Nah, ketika dilihatkan kepada si A, ternyata si A tahu dan setuju, dan disebutkan oleh si B bahwa dia mengambil keuntungannya itu adalah 70.000. Maka si A harus membayar kepada si B adalah 770.000, ya. Nah, itu adalah gambaran murobahah. Yang terakhir adalah akad musyarakah. Apa yang disebut dengan akad musyarakah? Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan keuntungan bahwa akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi musyarakah itu adalah akad kerjasama antara si A dengan si B atau dua pihak dengan satu sama lain memberikan modal dua-duanya. Nah, itu adalah musyarakah. Ya, contoh seperti si A dan si B akan membuka usaha. Nah, ketika membuka usaha, satu sama lain mengeluarkan modal, baik si A ataupun si B, ya. Nah, si A dan si B tersebut untuk nanti keuntungannya silahkan sepakati untungnya nanti dibaginya berapa. Nah, itu adalah akad musyarakah, ya. Dari gambaran-gambaran tersebut sudah kita ada gambaran bahwa akad dalam ekonomi Islam itu sangat adil, sangat bisa dimengerti. Makanya untuk kegiatan perekonomian Islam di perbankan itu saat ini sangat naik dan juga sudah dilirik oleh kalangan-kalangan nasabah yang lainnya. Nah, ini merupakan satu gambaran buat saya dan buat kita semua. Baik, untuk presentasi mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.